Jangan tergesa-gesa, karena jangan sampai karena hawa nafsu kita ini benar, akhirnya kita melupakan Allah. Kalau sebisa mungkin kita sebelum memilih jawaban kita baca bismillah, dan insya Allah kita yakin kalau ini jawaban yang sudah benar. Dan yang terakhir yang kita perlu perhatikan lagi, sebelum di submit atau kita kirim jawaban, ya harap dicek dan diperiksa ulang. Makanya tadi saya minta jangan sampai kita terburu-buru, akhirnya banyak yang kita tinggalkan atau asal-asalan. Nah, yang kita tidak bisa kerjakan langsung, ya silahkan dicatat. Dan sebelum mensubmit, ya kita kerjakan ulang, dan jangan disubmit di waktu-waktu yang mepet. Takutnya tadi error, seperti itu ya. Karena kurang tahu juga ya, apakah nanti ujiannya ini satu link juga dengan yang cabang, atau nanti linknya berbeda. Wallahu alam ya, kita belum tahu. Nanti insya Allah kita infokan lagi ke depannya apakah sistemnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi dimohon teman-teman semua fokus ya, walaupun ini sudah malam ya. Mungkin teman-teman banyak yang istirahat, tapi tolong kita fokus dulu. Sebenarnya di sini ya apa ya, Qiraah ini balik lagi pada pemahaman masing-masing. Ya, saya di sini berbagi tentang tipsnya bagaimana Qiraah. Mungkin teman-teman Masya Allah dengan kapasitasnya sudah melebihi saya semua ya. Makanya ya saya cuma berbagi sedikit pengalaman bagaimana kita mengerjakan Qiraah. Nah, beberapa ustadz yang saya tanya, dosen-dosen di LIP ya, tentang mengerjakan Qiraah ini, itu mereka menyarankan ya sauro lugawiyah. Sauro lugawiyah itu apa ya? Bang soal kosakata kita. Jadi tidak ada tips khusus untuk mengerjakan soal Qiraah secara detail ya. Ya, paling nanti yang kita kasih tadi itu pengalaman pribadi atau pengalaman yang saya lihat di lapangan. Seperti itu. Jadi ini tujuannya kita saling sharing ya. Mungkin di tengah pembahasan nanti ada teman yang ingin berbagi tips bagaimana caranya menyelesaikan Qiraah. Silakan, kita terbuka lebar karena memang kita pembahasannya sharing, dan Qiraah sebenarnya pembahasannya gampang-gampang mudah ya, gampang-gampang susah ya, karena cuman baca soal, kemudian baca teks, kemudian kita lihat soal. Beda dengan nahwu, balaghah dan lain sebagainya, kita harus benar-benar tahu intisarin dari itu semua. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita lihat yang tadribul awal. Di sini perintahnya apa? Iqra'il faqrah al-atiyah tsumma ajib anil asilati allati taliha bi tadlil harfid dal alal ijabati sahihah fi warqal ijabah. Nah, kalau ini kan kertas ya, nanti kalau di itu biasanya pakai Google Form, maka kita biasanya pilih ya A, B, C, D, alif, ba, jim, dan dal. Nah, seperti itu ya. Ini mengangkat tangan, mau bertanya apa bagaimana? Afwan, ada yang mau ditanyakan dulu? Yang mengangkat tangan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi kita sembari membahas, ketika ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Gak apa-apa kita dipotong di tengah-tengah, gak apa-apa. Kita namanya sharing, bukan belajar kayak di kelas. Akhirnya ya seperti itu. Jangan sungkan, jangan malu, karena ya kalau tidak ditanyakan takutnya nanti jadi masalah. Atau mungkin teman-teman punya tips atau cara mengerjakan Qiraah, ya silahkan berbagi di sini. Nah, baik, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Sembari, oke, sekarang kita lihat di sini ada 2 paragraf.
Kirimin kumpulan kosakata di grup Ustaz. Nanti insya Allah dikirimin panitia. Allah. Sebenarnya sih banyak ya. Di Google juga bisa. Nah, nanti insya Allah kita buatkan ya. Oke, insya Allah ya. Nanti diingatkan lagi panitianya. Oke, baik. Di sini pembahasan soal pertama kita harus kita lihat dulu nih. Ada berapa paragraf? Ada 2. Berarti berapa? Jadi berapa lama yang waktu kita butuhkan untuk membaca ini? Nah, mungkin ya kurang dari 1 menit ya. Kita harus membaca dari awal sampai akhir. Kalau bisa. Karena kalau tidak salah apa tadi apa? Banyak sih, cuman bingung mana yang perlu dihafal. Yang perlu dihafal itu yang biasa dipakai sehari-hari. Jangan dulu yang terlalu rumit ya, kayak pembahasan ekonomi, pembahasan globalisasi, demokrasi itu nggak usah dulu. Yang dibahas itu ya apa pekerjaan rumah, sehari-hari di sekolah, di rumah, di tempat main atau apa dan lain sebagainya, seperti itu ya. Yang mudah-mudah aja dulu, jangan terlalu langsung yang tinggi. Avansat banyak soalnya salah tulisan kayak titik-titiknya. Oh ya, ini perlu dipahami juga. Kalau qiraah itu tidak perlu masalah seperti ini ya, nggak terlalu fokus. Yang penting kita lihat dulu yang diminta soal itu seperti apa. Kalau misalnya kayak judul, itu tidak masalah dengan titik-titiknya. Yang penting kan judulnya itu berintisari dari teks tersebut. Tapi nanti keluar di soalnya asing semua. Ya bagaimana? Perlu banyak-banyak latihan ya, banyak-banyak membaca teks-teks juga. Tapi insya Allah yang keluar-keluar itu sebenarnya tidak asing di sebagian orang, tapi asing di sebagian orang lain gitu ya. Karena mungkin saja beda ya. Karena tidak mungkin juga kita mau menghafal satu kamus dalam satu waktu. Ya makanya tadi kita bilang yang kita singgung di awal ya, banyak-banyak berdoa. Karena jujur doa orang itu sangat-sangat berpengaruh. Contohnya pada saat saya ujian dulu di LIP ya, mohon maaf agak pembahasan agak melebar. Ujian di LIP ya, itu sudah pasrah, maksudnya ya tetap berusaha belajar. Tapi masya Allah ya, apa yang saya tidak pelajari atau maksudnya saya skip pada saat belajar, nah itu pas muncul di ujian, masya Allah kita bisa jawab. Nah, dari mana semua ini ya? Dari mana kita bisa tahu atau bagaimana kok bisa tiba-tiba ada hal ajaib seperti ini ya? Kita husnuzon itu adalah doa-doa orang tua. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi berusaha dulu, perbaiki niatnya, berusaha, dan insya Allah nanti pada saat ujian insya Allah akan ada dipermudah jalannya. Kayak tapi di Fahmul Makro kosakatanya banyak yang asing. Sebenarnya kalau Fahmul Makro itu lebih ke arah pemahaman, jadi nggak semua harus diartikan ya. Biasanya teman-teman itu pasti ada paham di sebagian kata. Nah, itu coba di custom saja, di custom. Insya Allah bakal ketemu titik intinya. Kayak yang di kisah kedua Ustaz, nggak paham sama sekali. Ya, bagaimana? Mungkin lebih ke arah banyak latihan ya juga. Saya juga di sini kalau ditanya ya pasti juga masih ada beberapa yang kosakatanya kita belum paham ya. Tapi insya Allah soal-soal yang keluar itu mudah. Jadi bisa diambil dari pemahaman. Nah, kalau Fahmul Makru biasanya itu jawabannya itu ada gitu. Jadi gampang. Beda dengan esai atau yang Nahwu Shorof itu kan biasanya agak disuruh berpikir.
Nah, kalau soal fahmul makruh itu alhamdulillah biasanya sudah ada di jawaban. Teks ya, jawabannya ada di teks biasanya. Jadi kita tinggal menyalin saja mana yang lebih pas. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak keluar dari teks biasanya ya. Soalnya ternyata banyak murodif gitu. Nah, cara tahu banyak tentang murodif itu gimana, Set? Ya, itu banyak-banyak menghafal kosakata. Untuk tahu masalah murodif ini saya juga sudah tanyakan kepada beberapa dosen ya. Mereka cuma menjawab eh, harus memperbanyak kosakata dan tidak ada hubungannya masalah 2 menit ya, maaf. Masalah misalnya ini fiil sulasi, jadi murodifnya harus sulasi, itu tidak ada ya. Memang benar-benar diambil dari maknanya. Oke, jadi lanjut. Nah, sekarang di teman-teman mungkin di bagian timur, mohon maaf ya, agak telat tadi di awal dan sekarang agak melebar pembahasannya. Sebenarnya karena memang pembahasan kiro ini gampang-gampang susah, ya makanya Anda cuma di sini berbagi beberapa tips saja, dan untuk nanti pengerjaannya ya saya kembalikan kepada teman-teman semua yang sudah berpengalaman. Nah, di sini saya cuma berbagi beberapa pengalaman saya. Oke, silakan kita membahas soal yang pertama. Saya kasih waktu kepada teman-teman semua untuk membaca teksnya dulu selama 1 menit. Paham tidak paham, usahakan selesaikan dulu 1 menit. Tapi usahakan paham ya. Oke, kita beri waktu dari 25 nanti ke 26. Silakan. Oke, waktu selesai. Nah, sekarang kita pindah ke soal. Oke, saya ingin menunjuk teman satu. Tafadhol Mulki, silahkan ikra as-soal al-ula, al-as'ilatil ula atau as-soal awal. Ikra as-soal awal. Al-akh Mulki. تفضل. السؤال الأولى ما الموضوع الممثل لهذه الفكرة؟ Apa artinya? Judul apa tema dari kita tersebut? Nah, apa judul yang tepat Ya. untuk paragraf di atas? Nah, silakan dijawab. Menurut saya mungkin, tapi apanya kalau salah mungkin A atau A. Apa? Menurut Anda mungkin A atau B. Nah, silakan teman-teman tulis di kolom komentar jawabannya. Menurut teman-teman mana yang lebih benar? Mungkin ada yang mengikuti teman tadi, Zakwan. Mulki, maaf. Afwan, Mulki, jawabannya A.
Mungkin teman-teman yang lain bisa dituliskan. Nah, Masya Allah, Nurul Hayani, D, Dal, ada yang juga A, ada yang juga Jim, ada yang juga Dal, ada yang juga A. Yuk, lagi, ditunggu. Jim Ustaz. Masya Allah, ada yang bilang Jim, ada yang bilang Alif, ada yang bilang Dal. Nah, ada yang mengganti jawabannya menjadi Jim, Masya Allah ya. Nah, oke. Jadi tolong teman-teman jangan pasif ya. Nah, yang jawaban yang benar adalah Jim. Kenapa Jim? Ada yang bisa menjelaskan kenapa Jim? Nah, kenapa Jim? Yang pertama, karena biasanya untuk soal bahasa Arab itu kalau menentukan dalam judul itu biasanya diambil di awal-awal. Ya. Jadi untuk menentukan sebuah judul dalam sebuah teks atau paragraf dalam bahasa Arab itu biasanya ada di awal-awal kalimat atau di akhir-akhir paragraf. Nah, kemudian yang kedua, kata-katanya sering berulang. Nah, di sini yang biasa kita lihat tadi kasruddainu ala rajulin muflis. Nah, berarti di sini sudah ada keterangan ala rajulin muflis. Tapi apakah di sini bercerita tentang muflis secara umum? Ternyata tidak. Yang diceritakan di sini adalah apa? Hilatul al-muflis, makarnya atau tipsnya si muflis. Seperti itu ya. Nah, kalau yang dal itu kurang pas. Kenapa? Karena di situ kecuali si muflis ini di siapakah muflis itu? Nah, itu baru mungkin ke arah dal. Tapi karena di sini menceritakan tentang bagaimana caranya si muflis ini keluar dari utangnya, nah makanya yang paling tepat adalah Jim. Bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi teman-teman semua mohon maaf di sini sekali lagi kita berbagi sharing ya. Kalau misalnya teman punya tips cara mengerjakan teks atau fahmul makruh, silahkan bagi ya. Karena ya sebenarnya mau bagaimanapun ini lebih ke arah kepemahaman ya sebenarnya masing-masing, balik lagi kepada kita masing-masing untuk masalah fahmul makruh ini. Nah, kemudian kedua, Diandra, coba tafadhalah as-su'alus tsani. Mimman ikhtafal muflisu mana tadi? Dal min ashabid dain. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi soal itu ada yang mungkin level A, level 1, level 2, dan level 3. Kalau ini insya Allah ya kita semua bisa paham. Kalau muflis itu lebih ke arah kepada siapa? Kepada ashabid dain. Lanjut. Atau ada teman-teman yang punya jawaban yang lain? Kalian yang punya jawaban A, minumkan kami, Masya Allah ya. Nah, jadi ini butuh pemahaman yang lebih dalam lagi ya kalau mau dokter. Oke, lanjut. Nah, ini agak berat biasanya untuk masalah modif ya. Coba Nur Hadi dan Muhammad Haidir, Muhammad Haidir Hadi. Asal sana. Di soalnya nah dikores soal memang dapat majlis lakukan al-alif qabara al-ba al-jim ibaba.
Dal. Dal. Sabar. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan juga. Biasanya itu ada yang mendengar kaki. Biasanya cuma dua yang mendengar kaki. Dan duanya itu sudah pasti salah. Nah, di sini yang paling mendengar kaki apa? Kalau jawaban hadiah apa? Game yang lain silahkan ditulis di kolom komentar. Dalal. Kebanyakan memilih gym yang memilih gym ada alasan atau apa masukan bagaimana kenapa memilih gym. Dari tadi yang mencerita soal kenapa memilih gym. Nah, sebenarnya yang mendekat itu adalah gym dan itu yang paling benar ya. Kenapa bukan khoba'ah atau khoba'ah? Karena itu khoba'ah juga dasarnya apa artinya ini dapat bersembunyi. Kalau khoba'ah itu kepada arah sembunyi, beda bersembunyi dan sembunyi. Apakah sama bersembunyi dan sembunyi? Nah, kalau bersembunyi itu sengaja dia mau menyembunyikan dirinya. Kalau sembunyi tersembunyi seperti itu ya. Kalau khoba'ah itu menyembunyikan. Kalau ikhtaba kalau apa artinya? Karena ikhtaba itu bersembunyi. Nah, kalau khoba'ah menyembunyikan, ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan dirinya ya, bukan dirinya, tapi ada barang atau apa yang disembunyikan. Seperti kalau khoba'ah. Kalau khoba'ah lebih ke arah dasar sembunyi. Antum ya harus paham masalah ya. Kadang kalau kayak jalasa duduk, kalau ajalasa apa artinya jalasa? Mendudukkan. Mendudukkan, membuat orang duduk. Seperti itu. Ada kalau dia bertambah berarti beda makna. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, lanjut. Mungkin kita mengambil dari Akhwat tadi mau menjawab tidak? Silakan angkat tangannya yang mau menjawab. Ada? Atau kita ambil ikhwan saja secara umum? Ini yang menggunakan kira-kira mau menjawab, silakan. Fotonya. Kalimatu arraftuka fil jumlah. Ini Afwan ya, bukan mau menyalahkan tapi kurang tepat cara bacanya. Nah, jadi arraftuka. Jadi teman-teman semua harus perhatikan ya. Kalau misalnya dia tasydid, maka dikasih tasydid biasanya. Seperti contoh lihat di alif. Bisa dilihat di situ teman-teman semua. Atau ba tadi sebelum nomor berarti. Aswalus salis pilihan jawaban ba. Kalau misalnya dia benar-benar sukun maka dikasih afwan.
tasdid maka dikasih tasdid. Jadi hati-hati ya, jangan sampai karena masalah tasdid kita salah, kurang tepat ya. Silakan tadi dibaca ulang. Ma makna kalimatu araftuka fil jumlah? Alif, allamtuka. Ba, akhbartuka. Jim, alif wal ba sahih. Dal, alimtuka. Jim, Ustaz. Jim, masya Allah. Alif wal ba sahih. Yang lain? Jim Ustaz, Jim. Jim, masya Allah. Tabarakallah, masya Allah. Khata. Nah, perlu dipahami modelan soal LIPI itu seperti ini ya. Misalnya semua jawaban benar, alif dan ba benar. Seperti itu, jangan terkecoh ya. Kalau ada jawaban seperti ini jangan terkecoh. Karena kita bilang tadi araftuka. Apa artinya araftuka? Yang menjawab Afan yang baca soal tadi, apa artinya araftuka? Aku mengetahuimu. Aku mengenalmu atau mengetahuimu. Kalau allamtuka, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Apa artinya? Aku Allamtu. mengajarimu. Nah, berarti sudah salah ya dari segi bahasanya. Karena mengajari, bukan mengetahui tapi mengajarkan. Kalau akhbartuka, apa artinya akhbartuka? Mengabarimu. Nah, mengabarkan atau memberi tahu. Memberitahu. Berarti alif, ba, jim ini kuluha khoto. As-sahih huwa ad-dal. Alif buka. Alim itu bermakna alima ya'lamu. Mengetahui atau mengenal. Seperti itu. Bisa juga diartikan fahima. Kalau alima ya, fahima atau ini. Nah, ini teman-teman pahami juga ya tentang wazan sorof itu ketika dia bertambah sulasi mazid atau rubai mazid. Nah, itu akan berbeda dengan artinya. Nah, kalau di sini alif araf tuka berarti kembali ke asal katanya seperti mengetahui. Nah, nanti di situ kan kalau kayak alam tuh berarti memberitahu atau mengajarkan dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Mungkin dari segi akhwat lagi ada yang mau baca soal? Jangan takut salah ya. Kita di sini belajar, benar-benar belajar. Mungkin saya juga salah, ya silahkan ditegur. Silahkan dikasih tahu yang benar yang mana. Tafadhol teman yang akhwat yang mungkin ada yang mau menjawab lagi. Ada teman akhwat yang mau menjawab lagi? Gak apa-apa, kita saling sharing di sini dan tidak ada yang saling menyalahkan ya. Kita belajar bersama-sama di sini. Tafadhol, silakan. Ya, waktu, Masya Allah ya. Apa izin bertanya boleh, Pak? 6. Izin bertanya boleh. Tafadhol, apa tuh? Untuk soal nomor Ya. 4 ya. Untuk soal nomor 4 ini katanya kan mana kalimat doa suka. Ini pembahasan soalnya di apakah termasuk wajarnya maksud kalimat tersebut wajarnya artinya atau bagaimana?
bisa maksud kalimat wazannya atau artinya kayak bagaimana mana kalimat araf gitu. Untuk kalimat muradif itu lebih ke arah artinya ya. Untuk wazan itu biasanya tidak terlalu berpengaruh. Tapi biasanya ada. Kalau misalnya dia kayak tadi ikhtafa, berarti kalau mau pakai cocokologi istilahnya ya, itu ya cari yang sesuai dengan wazannya. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu tidak ada kaitannya dengan wazan. Itu benar-benar ke arah maknanya secara umum. Arti Nah, gitu. itu. Nah, kecuali tadi kalau dia mengatakan arraftuka, berarti yang benar apa dah? Yang benar yang mana kalau arraftuka? Alam tuka. Nah, iya. Yang benar adalah alam tuka. Sebenarnya ada kaitannya juga dengan sulat apa ya, mazid ya. Mungkin bagi kita ya, tapi saya tanya tadi beberapa dosen katanya untuk masalah muradif ini benar-benar ya pemahaman kita tentang bahasa, nggak ada kaitannya dengan kaidah seperti itu. Nah tapi ya bagaimana caranya kalau bagi kita ya, karena kan nambah satu huruf saja itu kan sudah berbeda artinya. Nah tidak mungkin sama dengan yang diminta muradifnya dengan jawabannya seperti itu. Kalau saya pribadi sih lebih ke arah yang pertama makna, kemudian yang kedua lihat wazannya. Kalau misalnya bingung ini apa muradifnya ya, nah mungkin lebih lihat kepada arah wazan. Kalau misalnya dia sulasi mujarrad, ya mungkin pasangannya sulasi mujarrad seperti itu ya. Ini akhir dawa al-kai, kata orang Arab, jalan terakhir gitu. Nah lanjut, saya baca di sini sendiri. Ma muradif kalimat takhallusuka. Nah di sini sebenarnya harus ada apa namanya? Tasydid ya, takhallusuka. Apa artinya takhallusuka? Ada yang bisa jawab? Membebaskanmu. Membebaskan ya? Ya. Kayak buat dia lepas dari sesuatu gitu. Afwan, tukhallisuka. Tukhallis itu ya bebas dari dia ya. Kita lepas diri dari dia gitu. Ya. Misalnya kita punya utang nih, berarti kita tukhallis, berarti harus berlepas diri dari orang tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat tukhallisuka. Artinya apa? Tak di sini apa? Fi'il yang digunakan apa? Majhul. Ya mudhari. Ya mudhari. Mudhari lil Majhul. majhul. Aywa. Nah, berarti kemudian domir yang dipakai domir apa? Domir anta. Fasil. Anta atau hiya ya. Karena kita belum tahu. Misalnya kata, taruhlah kita belum tahu kata setelahnya apa. Berarti di sini antara hiya atau anta yang menggunakan ta. Berarti jim dan dal ini sudah salah. Jauh dari jawaban karena bukan menggunakan ta. Nah, sisa a dan ba. Kalau alif, alif tunjika dan ba tanjika. Nah, di sini teman-teman sudah pasti tahu mana yang lebih mendekati. Coba ditulis di kolom di komentar coba. Yang paling benar. Alif. Yang paling benar adalah alif. Nah, jadi itu ya. Jadi terkadang muradif itu bisa diambil dari cara kita membaca dan nanti kita bisa perhatikan sendiri mana yang mendekati. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Nah, kita lihat karena di sini pakai tak, berarti yang diambil itu adalah dua di depan tak. Cari tak dulu depannya. Nah, untuk jim dan dal berarti itu sudah jauh. Seperti itu. Jadi, makanya saya bilang untuk soal-soal itu biasanya ada yang dua mendekati dan ada dua yang paling jauh. Seperti itu. Nah, lanjut ada yang mau baca? Halo, Ustaz. Fadol.
السادس ماذا سيأتيه إذا عرفه أحدهم حيلة تخلصه من أسعد الدين. الألف النباح، الباء حقه ويزيده بما قدر عليه، الجيم حقه، الدال لا شيء. Nah, mal jawab belum nasib. Ba. الباء حقه Ba. ويزيد بما قدر عليه. Ini sebenarnya seperti ini antum harus ini ya, gunakan sebaik-baik mungkin karena ini masya Allah ya, bonus istilahnya. Ini kalau dilevelkan ya level 1. Jadi jangan sampai level 1 antum salah, kan itu lebih berat. Jadi seperti ini antum dan antuna harus gunakan sebaik-baiknya ya. Nah, contohnya tadi kayak takhallus suka atau araf suka antum belum tahu ya, silahkan dilangkahin dulu cari soal yang lebih mudah. Seperti itu. Ada yang mau lanjut atau ada jawaban yang lain selain Mbak? Enggak ada insyaallah. Waduh. Kalau ada ya masya Allah ya. Mungkin kita bisa berdiskusi lebih lama. Apalagi kalau la syai, masya Allah ya. Oke. Araf Musadi, tafadhol. Mungkin Apa Seth, itu kayaknya soalnya salah ya Seth? yang mana tuh? Bil jului itu bukan julus, nggak seharusnya Seth itu. Afwan, coba saya Julus. ya. Kayaknya julus ya Seth. Yang di Betul Ya, Jun. asal. Di sini kan mata Biljuli. Ini salah dulu sih ya. Karena ya Ya, dan dulu. sini tuh berdekatan. Afwan, itu typo ya. Nanti kita perbaiki masukannya. Wajar. Manusia bukan Nabi Boy. Ya. wajar kita salah. Manusia tempatnya salah bukan Nabi Boy. Tafadhol. Yang mau saja baca dulu karena takutnya kita nunggu teman yang lain malah ini nggak selesai nanti pembahasan. Silakan. Mata amarahu bil julusi amama dukkanihi. Jawab sahih. Ba. Ba. Jim. Wadan 14 salat. Oh, masalah ada masukan dari Ahmad, sepertinya tukhallisu bukan majhul Ustaz karena fi'il mudhari majhul dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Tukhallisu. Oh ya, masalah muntas. Berarti bukan majhul ya. Karena kita lihat di soal yang nomor sita Semada saya itu udah arafa adahum hilatan tukhallisu. Berarti di sini sudah jelas ya. Ada fi'il, ada fa'ilnya walaupun dia di depannya. Berarti nanti di sini dia apa namanya? Hilatan tukhallisu. Masalah syukuran ya ukhti atas masukannya. Berarti di situ bukan fi'il majhul tapi fi'il mudhari ma'lum. Misalnya syukuran. Nggak apa-apa, kita saling berbagi ya, jangan takut. Mungkin ada masukan atau pengen ngasih tahu berbagi atau ada yang terbesit di pikirannya ini seperti ini ya. Kalau kita bahas di sini. Oke, lanjut. Afwan tadi ulang yang benar mana? Jim. Al-jim. Godan Jim. 14 salat. Godan qoblas shalah. Masya Allah ya. Ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Jadi biasanya di teks itu yang paling bisa diperhatikan itu adalah nama, tempat, dan waktu. Itu yang kita biasa harus garis bawahi. Karena biasanya sangat-sangat berpenting. Kemudian lanjut, ada yang mau baca lagi? Ma makna kalimah sallama fil fitrah? Fikra fakro. Ba. Faktornya. Maksudnya apa gitu? Ya yang penting paham. Ayo, mau baca gimana pun yang penting paham. Fakro. Mana sallama? Alqassalam. Memberi salam. Alko assalam. Laisa dakhala al-Islam. Aslama yuslimu dakhal Islam. Ayo mumtaz. Salama berarti alko assalam. Kita salam alaika
Salim Fajib, fajib alaih. Nah, seperti tadi saya idza da'aka fasallim alaih apa? Gimana lupa. Nah, itu salama berarti alqah assalam, masyaallah. Lanjut. Anda baca sendiri ma jamaah kalimah dukan. Jamannya apa? dak dakakin Kakin. dal Kan. Dakakin. dakir Ya, dakakin. Ada iya-nya apa enggak ada ya? Gimana teman-teman? Ada iya-nya apa enggak? seingat ana ada Oh, ada ya. Masalah. Ana lupa-lupa ini. Yang Anda tahu tuh dakakin. Cuman Ana lupa ada iya-nya apa enggak yang di akhir ya. Nah, lanjut. Mungkin kita pindah ke soal selanjutnya ya. Ini silakan teman semua jawab sendiri nanti. Kemudian kirim di grup. Ditulis ya, misalnya nomor 1 sampai berapa. Kemudian difoto, kemudian di-share. Nanti insya Allah saya lihat koreksi. Mana yang benar dan mana yang salah ya. Kita lanjut dulu di soal berikutnya. Apa sampai soal ini saja? Apa nih? Nah, juga. Kita tadi Ustaz nih. tadrib besar Baik, nantakil ila at-tadrib ats-tsani. Teman-teman baca dalam 1 menit semuanya. Silakan tafadhol. Ya, khalas. Di sini ada yang paham semua kosakatanya? enggak Enggak, Sat. Ini agak berat ya. Anu cuma tahu Tabdaul lisan aja. qanatul hadmiyah indal lisan al fam. Nah, coba kita jawab aja. Siapa tahu mungkin teman-teman ada yang mungkin tawadu ya, nggak mau ketahuan kalau paham semua. Nah, coba aswalul awal mal maudhu'ul munasib linnas. jim Nah, ada yang lain? jim Nah, oke, di sini yang paling mendekati ada 2, yaitu jim dan dal. Al-jihazul hadmi dan al-qanatul hadmiyah. Kalau Anda sih lebih cenderung kepada dal. Kenapa? Apa artinya al-jihazul hadmi? enggak tahu Enggak Itu tahu, Sat. kepada alat untuk menghancurkan ya, hadmi. Nah, qanatul hadmi indal insanil fam. Nah, jadi dia lebih ke Apa, arah Sat, menjelaskan al-jihad? Apa, Sat? Al-jihad itu apa, Sat? alat ya. Jihaz itu alat. Apa tuh? Syukran. Ya, jadi ini lebih ke arah menjelaskan tentang apa saja alatnya ya. Cuma kayak ya tahawul kalam dan sebagainya. Mungkin artinya anu ya, Sat, ya. Sistem pencernaan gitu enggak? Aywa, sistem pencernaan. Jadi lebih ke arah menjelaskan tentang bagaimana cara
Ini sebenarnya soalnya agak ribet ya. Dan benar tadi ada kata teman, salah satu teman yang mengatakan kalau ini lebih arah ke pelajaran IPA ya. Masya Allah. Nah, sebenarnya kalau di Lipia sendiri walau alam ya. Mana tadi panitia maaf. Halo panitia. Nomset Soal tahun lalu ada tidak yang modelan seperti ini? soal tahun lalu nomset ada yang fahmul makro. Ya maksudnya dia lebih ke arah seperti pembahasan ini kayak pembahasan Kalau yang tahun lalu setahu anak nggak ada sih yang Nah, jadi kayak pembahasan ilmiah yang dalam seperti ini. Yang kemarin tuh cuman kisah juga agak seingat anak kisah anak dan ibu. Kalau yang tentang artikel begini mungkin kemarin tidak ada ketahuan. oke baik. Jadi karena kita balik lagi kalau gitu di soal yang pertama. Ini buat latihan teman-teman aja di rumah nanti atau dimanapun. Kalau misalnya ingin memperbanyak kosakatanya, jadi ingat insya Allah tidak ada soal yang seperti ini, paragraf seperti ini yang akan keluar. Paling nanti beberapa yang keluar itu seperti kisah yang kayak tadi di atas tentang Hilatul Muflis, bagaimana caranya orang bisa keluar dari utangnya. Dan ini jangan dipraktekkan ya, ini sebuah kisah. Nah, jadi kita kembali lagi, kita tadi sampai di soal berapa, Afwan? Soal pertama Di tadribul awal. Antara 8 ke 9. Ayo, berarti ada 6. Dakakin. Alan as-soalul ashir, madza amarahu idza dhahabu bihi ashabuddin? Al-jawab Naba mana nabah? Ya, menggonggong ya. Kalau al-i'tiraf ini kurang juga ya. Al-i'tiraf apa ya? I'tiraf perkenalan. i'tiraf mengakui. I'tarif. Al-junun, mana al-junun? Gila satu. Ini kalau kalau sholat, ini masya Allah ya. Afwan, masya Allah, mantap. Sholat. Kalimat dukan, musanna mu'rab, mufrad mu'rab, musanna mabani atau mufrad mabani. mufrad Mufrad mu'rab. Mufrad dan mu'rab. Apa artinya mu'rab? bisa di Irab. Nggak bisa berubah akhirannya. Ayo, mumtaz. Kalau mabani Menetap. Nah, jadi akhirnya menetap. Kalau di Sulawesi bahasa Bugisnya mabani. Apa yang mabani? Bermalam. Nah, bermalam. Laki mabani lima laku. Nah, itu dia mabani ya, bermalam atau menetap. Jadi sebenarnya bahasa Bugis itu ada kaitannya dengan bahasa Arab. Insya Allah. Oke, lanjut. Maka fa'ala ar-rajulu fil yaumit tali. Mana yaumut tali? Hari ini Muradifnya apa yaumut tali? Yaumul Madi. Oh, muradif. Oh, muradifnya Yaumul Ati. Godang. Yaumul Ati.
Yaumul Atiyah dan Yaumul Taib. Madza fa'ala ar-rajul? Enggak. Yajlisu jalasa Jalasa wadukanihi. amama dukkani. Jalasa amama dukanihi. Dukkani. Shalla salatul maktubah. Ma mana shalla salatul maktubah? Salat wajib. Salat Ya, wajib. dia Wajib. salat wajib, masya Allah. Baik, lanjut. Fa'atuhu. Ma mana fa'atuhu? Mendatanginya. Nah, berarti yang benar apa? Itu. Alif, ba, jim, al, dal. Enggak kelihatan Ustaz. Kasih turun apa? Saya baca dari luar. Yang bagi ini bisa dikurung. Ayo. Fa'atuhu artinya yang benar mana? Faja'uhu. Alif. Al-alif Ustaz, alif. Ya. Iya. Faja'uhu. Oke, ini ada kata teman Afan Ustaz, sepertinya lebih enak kalau tesnya diartikan semua Ustaz. Untuk pertanyaan nanti bisa dibahas sendiri karena sudah paham teksnya dan jadi nambah kosakata juga Ustaz. Masya Allah. Jadi ini setuju apa bagaimana nih teman-teman? Kita artikan teksnya secara detail. Oke, setuju. Oke, yang bilang setuju silakan diartikan. Oke, kita balik dulu. Afwan panitia ke atas dulu. Kita sedang menambah ini ya. Masalah yang masukan yang bagus. Jadi kita artikan nanti teman-teman kerjakan sendiri ya. Dari dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 20 di foto, kemudian dimasukin ke dalam grup. Nanti kita koreksi. Tapi jangan dilihat punya temannya ya, kerjakan sendiri. I'timad 'ala nafs asasun najah. Apa artinya i'timad 'ala nafs asasun najah? Apa artinya i'timad 'ala nafs? Tergantung pada diri sendiri Ustaz. Nah, lebih bagusnya apa? Percaya diri. Dan Ustaz. Oh, udah dikerjain ya? Udah di-share di dalam grup belum? Yang sudah dikerjain. Udah dikumpulin di grup atau belum? Oh, udah keluar nilai juga. Hah? Ada yang bilang belum? Apa Ustaz? Ana nggak masuk di grup Ustaz. Oh, seperti itu. Jadi tadi siang itu pengerjaan tryout sampai sore, kemudian jawabannya di hasil tryoutnya tadi udah dikirim ke pesertanya masing-masing. Jadi sekarang tinggal pembahasan soalnya. Jadi semuanya tadi semuanya peserta sudah mengerjakan tryout ini Ustaz. Jadi sekarang tinggal pembahasan. Oke. Jadi kita artikan dulu ya, Afwan terlalu jauh tadi. Afwan lupa ternyata ini. Jadi kasurud dainu, apa artinya dainu? Hutang. Jangan kasuruddin ya. Ini bahaya nih kalau kasuruddin. Apa artinya din? Agama. Ya. Kasrud dainu ala rajulin muflisin hatta ikhtafa min ashabid din. Fawajadahu ahaduhum. Faqala, bisa sini ada yang kata-kata yang tidak bisa dipahami? Tidak ada, aman-aman. Aywa. Jadi seperti itu aja kita bahas cepat ya. Madza tu'tini idza araftuka hilatan tukhallisuka min ashabid din. Sampai sini ada yang kata goriba? Tidak ada. Nah, hilah apa artinya hilah? Itu daya makar. Nah, tipu daya ya, atau tips atau apalah semacamnya itu ya. Makar juga bisa. Tutor ya. Nah, itu lebih bahasa sekarang tutor ya.
min ashabid dain. Faqala a'taituka haqqaka wa uziduka bima aqdaru alaihi. Sampai sini ada yang Aman. aman. Fasadaqahu faqala lahu ghadan qabla salati ijlis amama dukanihi wa idza sallama alayka ahadun tanbahu fi wajhihi kama yanbahul kalb. Jadi yanbahu ini sangat berkaitan dengan kalb ya. Jadi beberapa ada suara-suara itu yang tidak bisa digabungkan yang lain. Kayak yanbahu ini nggak bisa masuk ke kucing. Yanbahul kid nggak mungkin ya. Paham tuh? Ya, wa idza dhahabu bika ilal hakim wa kallamaka fanbah alaihi aidan wa la tazidu alaihi nabah falan yashukka fi jununika ahadun. Mana falan yashukka Ragu. aywa Tidak ada yang laru tidak ada yang ragu. la yashukka la roiba fi jununika ahadun. Wa fi yawmit tali ini godan jalasa ar-rajulu amama dukanihi wa sara yandahu fi wajhi kulli man yusallimu alaihi. Jadi si laki-laki ini menggonggong kepada setiap orang yang mengucapkan salam kepada atau memberinya salam ya kepada orang itu. Hatta sami'a bidzalika ashabud dain atuhu. Jadi karena mungkin ini ajaib ya, ajib, jadi orang-orang yang mempunyai utang itu datang kepada dia. Fanabaha fi wujuhihim. Jadi si orang ini juga tetap menggonggong di depan orang-orang yang memiliki utang. Fahaddatsuhu al-hakim. Mana haddatsa yuhadditsu? Berbicara. Ya, haddatsa menceritakan masalah unta. Haddatsa yuhadditsu, haddatsani. Ini biasa dia ada di riwayat hadis ya, haddatsani. Jadi menceritakan kepada seorang hakim. Wa akhbaruhu annahu yanbahu kal kalbi. Fa amarahum ayyahdaruhu. Falamma sa'alahu nabaha fi wajhihi. Man yas'al? Siapa yang bertanya di sini kemudian si orang itu digonggongin? Siapa? Siapa yang bertanya di sini? Nah, yang bertanya Aywa Mumtaz, hakim yang bertanya kepada seorang yang tadi, kemudian si orang itu tetap menggonggong di mukanya si hakim, di depannya. Wajhihi maksudnya itu apa? Amamahu. Jangan diartikan wajahnya itu depannya, tapi maksudnya di sini apa secara bahasa ya di depannya ya, bukan di mukanya benar-benar buka, tapi di depannya. Wastamarra yanbahu hatta ya'isa minhu. Kemudian dia tetap menggonggong sampai ya'isa minhu. Siapa ya'isa? Apa artinya ya'isa? Putus asa. Aywa. Putus asa darinya. Siapa yang putus asa? Hakim. Aywa Mumtaz, hakim. Fa amara ashabud daini an yusamihuhu li'annahu majnun. Ma mana yusamihuhu? Law samahta ya Ustaz. Memaafkan. Ya, memaafkan atau mentoleransi ada lain sebagainya. Musamaha toleransi ya. Li'annahu majnun. Ma mana majnun? Gila. Kalau junun tadi sifatnya ya, gila. Junun itu sifatnya gila, tapi kalau majnun ya orang gila. Wa ba'da dzalik dhahaba ilaihi sahibud dain alladhi
alimahu hadhil hila liya'khudhu dainahu alladhi wa'adahu al-muflis bil wafa bihi. Nah, di sini katakannya ada yang kurang dipahami. Dan setelah itu, maka yang tadi yang mengajarkan dia tentang tutor ini mendatangi untuk apa namanya? Untuk mengambil haknya ya. Yang dijanjikan yang muflis, orang yang bangkrut ini bil wafa bihi. Apa artinya wafa? Ayo, yang bil wafa apa artinya bil wafa? Setia atau menunaikan. Ayo, jadi dia amanah ya. Nah, fana bahafi wajahihi. Tapi orang tersebut tetap menggonggong juga. Wa astamarra yanbaha hatta ya'isa minhu. Fatarok yanbaha hatta ya'isa minhu. Jadi orang yang tadi mengajarkan ya sama diperlakukan sama dengan orang yang lain. Wa fatarakahu, apa artinya taroka? Meninggalkan. Aywa, wa sorofa. Mana sorofa? Pergi. Yes, insorofa itu pergi dan berpaling ya. Kalau zahaba itu pergi saja. Kayak gimana ya? Maksudnya tuh nggak pamitan. Pamitan ya? Apa ya bedanya waktu itu? Lupa nah. Pokoknya insorofa itu dia berpaling baru pergi. Kayak dia membelakangi langsung pergi. Kalau zahaba ya pergi. Fahimtum? Bedanya zahaba dan insorofa. Insorofa itu kayak ada sesuatu yang ditinggalkan. Kalau zahaba ya tinggal pergi. Fahimtum? Nadiman, mana nadiman? Menyesal. Hal. Alama fa'ala. Atas Alama apa fa'ala berdekat. Nah, ini jadi beberapa takbir seperti ini ya. Antum dan Antun harus tahu ada beberapa uslub atau takbir di Arab itu seperti ini. Nadiman alama fa'ala. Jadi menyesal apa yang telah diperbuat. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Afan Ustaz mau nanya, Afan tuh. Iya, Afan. Silakan, Afan. yang Araf Tuka tadi Ustaz, Ya. kan ada tuh ini Araf Tuka hila Hilatan tuh kalau disuruh. yang itu sepertinya lebih cocok mengabarkan nggak Ustaz? Ya, lebih cocok pakai tasdid Ustaz. Roknya. Bener sih ya. Lebih ke arah masuk ya. Kalau araf tuh kayak Ya kayak aku mau nggak aku memberitahu beritahu ya. gitu. Nah, kalau seperti itu berarti di sini soalnya harus diganti jawabannya. Karena Afwan, berarti benar nggak usah diganti jawabannya. Berarti yang di sini berarti benar apa dah? Alam tuka. Bukan. Alif. Ya, benar yang benar alif. Masya Allah ya, syukur masukannya. Ya, kalau araf tuka mengenalkan, ya apa? Araf tuka kayak mengenal dirimu. Ya, Masya Allah ya, berarti araf tuka ya, benar. Ya, ada lagi? Afan tadi kan kerjanya itu jawab atas, tapi pasti kunci jawabannya disalahkan karena dal katanya. Aywa, ya itu kesalahannya. Insyaallah syukuran yang salah silakan dikoreksi dan maksudnya ditambah 1 poin gitu. Kalau misalnya 70 karena berkurang mungkin bisa ditambah jadi 71. Paham Tom? Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Kalau masukkan lagi silakan. Sisa 5 menit lagi. Kita cepat.
Ada kesalahan, Ustaz. Alamtuka wa akhbartuka. Teman-temannya lain gimana? Menurutnya? Anak jawab tadi. Mikir gitu juga sih. Yang lain gimana? Mengabarinya sesuatu bisa bisa. Masya Salah Allah, anak jawab berarti- sih. Nah, yang benar adalah tuka dan alam tuka itu sama ya, dan akhbar tuka mengabarkan. Cuman konteksnya berbeda saja, tapi maknanya sama. Satu mengajarkan dan satu memberi tahu. Insyaallah. Ini ya seperti ini forum diskusi kita ya. Jadi walaupun tadi dibacakan anak lulusan Lugo, ya tetap juga masih ada yang kelupaan seperti ini. Jadi ya tidak ada manusia yang sempurna. Nabi boy. Labas. Ya kita mengakui kalau kita memang kurang ya nggak apa-apa. Kita belajar di sini ya. Jangan. Fadol, masih ada lagi yang mau dibahas, maksudnya yang justru forum-forum seperti ini yang kita cari ya. Maksudnya bukan anak yang mendominasi sendiri, bukan saya mendominasi sendiri gitu. Jadi kita saling berbagi, saling berbuka. Siapa tahu ada yang lebih bagus caranya mengajar, cara memberitahu atau lebih banyak ilmunya, silahkan disampaikan di sini. Oke, lanjut tadi nomor berapa yang terakhir? Oke, kita lanjut. Nomor 14 ya. Mada amarahumul hakim. Apa yang diminta atau diperintahkan hakim? Al-jawab Ayah dulu. ayah duru hu. Nah, kalau yang dal ayah duru, siapa ayah duru? Nah, ayu hadithu beda lagi. An yas'alu. Nah, ini antum sudah tahu semua dan antum. Madza amarahumul hakim ba'da an ya'isa minhu. Ba'da. Ingat kata itu. Berarti ba'an yusaminhu. Nah, kalau qabla ya'isa minhu madza? Yahduruhu. Nah, ya dulu. Jadi paham ya, jangan sampai salah ngartikan ya. Kalau sebelum dia menyesal berarti ya dia datangkan dulu. Tapi setelah menyesal berarti bukan menyesal ya, capek atau bagaimanapun ya itu berarti anusamihu. Putus asa. Dhannan nas bi anna rajul majnun. Kal muflis atau mari. Ma diddul muflis. Muflih. Muflih. Mana muflih? Ya, beruntung. Dari kata Beruntung. Falaha. falaha ya. Falah beda lagi. Falah apa artinya falah? Apa artinya falah? Petani. Ayo. Baik. Maja mahila. Afwan. Hilat. Anu jawab. Hilat. Masya Allah. Ada yang jawaban lebih benar? Kalau sahih Ustaz. Kulluhu sahih. Kulluhu sahih. Nah, itu dia. Jadi Jadi semua jawabannya benar. ilmu baru. Iyalun bisa, hilatun juga bisa, hiwalun juga bisa. Tapi apa ya? Biasanya yang dipakai yang mana?
Kalau yang sering anak temu itu alif. Iya lu. Walau alam. Lanjut. Mada fa'ala al-muflis al-hilah. nabaha di wajhi. Nah, nabaha fi wajhihi aidan. Mada fa'ala al-muflih limu'allimihi al-hilah. Limu'allimihi al-hilah. Maman mu'allim? Pada orang yang memberitahunya. Ayo, berarti benar tadi yang kata ukhti siapa tuh, katanya kalau lebih bagus pakai araf tuka, karena di sini sudah jelas ya, allama yu'allimu. Paham Tom? Fahimna. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kadang ada jawaban satu soal itu sebenarnya ada di jawabannya di soal yang lain. Jadi biasanya itu soal saling berkaitan seperti itu. Paham Tom? Fahimna. Iya. Jadi jangan terlalu fokus. Saking fokusnya nih lupa. Oh ternyata ada soal saling berkaitan satu sama lain seperti itu ya. Jadi itu salah satu tips juga untuk mengerjakan. Nanti ada soal itu bisa jadi jawaban untuk soal yang lain. Seperti ini tadi ya. Kalau kita ragu dan lain sebagainya, ya kita bisa berpikir dan bisa ternyata di sini artinya allama yu'allim. Kemudian lanjut, madza wajada ar-rajulu ba'da an 'alima al-muflis al-hilah. An-nadam. An-nadam. An-nadam atau alias? Alias sih. Lebih cocok an-nadam ya. Nah, kenapa lebih cocok an-nadam? Soalnya kan kalau alias ini kayak putus asa. An-nadam ini penyesalan. Nah, yang lain kenapa bisa an-nadam di sini? Di teksnya nadiman, Ustaz. Iya. Kenapa bisa nadim? Ada yang bisa, ada titik kuncinya di sini kenapa bisa nadim? Ada yang bisa tahu titik kuncinya di mana? Masya Allah, karena nadim itu isim fa'il, Masya Allah. Yang lain? Di teksnya memang seperti itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ke soal madza wajada ar-rajulu ba'da an alimal muflis. Allama al-muflis al-hilah. Jadi apa yang ditemukan setelah dia mengajarkan muflis al-hilah. Jadi ini ada kaitannya dengan, maksudnya ya soal teksnya seperti itu, tapi kalau kita dari lihat soalnya ya, kenapa kita milih nadim? Jadi karena memang di situ dibilang ba'da an allamal muflis al-hilah. Jadi ini teman-teman ya, kita harus berpikir kritis juga. Jangan memang seperti itu. Nah sekarang ini penutup. Kenapa si muflis ini nabaha kepada orang yang mengajarkannya? Biar dia tidak perlu bayar utangnya. Sama kan udah janji. Yang lain. Biar untung. Ayo yang lain apa? Iya udah gila beneran. Itu dia, karena udah jadi gila. Bukan sebenarnya sih udah gila beneran ya, antara gila beneran atau enggak. Tapi lebih ke arah gila sebenarnya. Jadi sudah jadi gila. Karena kalau dia dianggap masih manusia, ya berarti harus bayar utang. Karena manusia sudah menganggap dia gila, ya sudah berarti dia
sudah benar-benar gila. Seperti itu ya. Itu dari kesimpulannya. Fahim tum? Nah, jadi antum ini udah mau jadi mahasiswa nih. Teman-teman dan